Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program, tahu program apa nih yang jelas. Kita saat ini sudah bersama narasumber, beliau merupakan salah satu talib di Jamiah Islam Madinah. Dan mungkin antum juga sudah tahu karena beliau sudah beberapa kali muncul di video dakwah. Siapa beliau? Kita kenalan sama beliau yuk. Ayo, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Aneh kenalin dulu ya, beliau adalah Ustadz Lutfi Marikar. Saat ini antum posisi semester berapa di Madinah? Semester 7 sekarang. Semester 7. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ntar lagi lulus ya insya Allah ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin, amin. Baik, ini berkenaan ya, antum kan kuliah di Madinah. Dan kami-kami yang ada di sini di Indonesia ini pengen tahu caranya memilih teman yang baik itu seperti apa. Karena kan sekarang fenomena banyak banget anak-anak muda yang hijrah nih. Mereka hijrah. Nah, cara memilih teman yang bagus itu seperti apa? Karena banyak juga orang yang hijrah tapi pada akhirnya menjadi orang tanda kutip radikal gitu loh. Artinya radikal itu adalah bukan pemahaman dengan pemahaman sahabat gitu. Betul sih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad. Ya, bab insya Allah yang akan kita bahas kali ini bab cukup penting ya. Itu masalah pertemanan. Karena dimanapun kita tinggal, dimanapun kita belajar, itu pasti kita butuh namanya teman. Teman, iya, sosial ya, makhluk sosial ya. Dan teman ini yang biasanya sangat mempengaruhi kita ya. As-sahibus sahib ya. As-sahibus sahib. Masya Allah. Wal jalisu janis. Sohib itu sahib, itu dia akan menarik. Wal jalisu janis. Dan biasanya teman yang satu duduk, satu bangku, sejenis biasanya. Artinya kalau kita nggak tertarik ke sana, mereka yang tertarik ke kita gitu benar. ya. Jadi ya makanya itulah pentingnya kita mencari teman, karena teman itu ketika kita berteman kepada seseorang bisa jadi kita yang mempengaruhi orang tersebut atau mungkin kita yang terpengaruhi. Nah, ini sangat bahaya apabila kita yang dipengaruhi oleh teman tersebut. Makanya kan kita disuruh berteman kepada pemilik minyak wangi ya. Iya, biar dapat harumnya gitu ya. Nah, biar dapat harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan nafikhil kir, pandai besi, itu kita bakal bau besi ya, baju mungkin bolong-bolong. Tapi ada yang pengecualian nih, kita berteman sama orang yang harumnya banyak, kita nggak ini. Itu beda lagi cerita. Beda lagi. Baik, Syekh, ini pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perlu kita nih di Indonesia, pemuda-pemuda kita, masih muda ya, tapi bagi pemuda ini, apakah perlu melihat sosok atau misalnya nih ngelihat orang yang kuliah di Madinah, di Mesir, di Libya atau dimanapun yang kuliah di luar negeri yang dilihatnya, lulusan luar negeri nih, apakah perlu berteman dengan semua orang yang kuliah di luar negeri itu sih? Atau ada kriteria khusus? Untuk masalah teman ini kita nggak bisa cuma ngelihat dari luarnya ya. Jadi mungkin kita lihat, wah ini lulusan Madinah nih, berarti udah kita belajar dari dia. Mungkin lulusan universitas-universitas yang lain ya, atau apa yang lain. Itu nggak bisa kita langsung lihat dari luarnya. Tapi apa? Kita teliti dulu benar nggak ini. Karena nggak bisa kita pungkiri ya bahwasannya orang walaupun belajar misalnya di luar negeri di kampus-kampus terkenal, tapi dia benar-benar ngambil ilmu tersebut. Karena ada juga banyak bahkan orang yang belajar di kampus yang benar, kampus yang akidahnya bagus, ternyata ketika lulus dia malah tidak berdakwah sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Itu ada? Banyak. Ya Allah. Nah, itulah makanya diantaranya pentingnya kita memilih teman. Memilih teman, memilih guru ya kan. Karena kecuali kalau kita udah punya basic ya. Kita punya basic, makanya itu kita harus tahu lah akidah orang tersebut gitu loh, teman-teman ini. Apakah dia benar akidah Ahlus Sunnah apa bukan? Sampai Anda punya
pernah punya pengalaman nih di berkunjung ke suatu tempat, ada orang lulusan universitas Islam terkenal nih di luar negeri, ketika suruh ceramah nggak bisa ceramah saya. Padahal sudah tanda kutip LC gitu, tapi nggak bisa ceramah, kaku, nggak bisa ngomong, blas. Setelah ditanya kenapa, ternyata ketika di sana nggak belajar sama ulama. Gitu. Dan bahkan katanya banyak juga lulusan luar negeri terkenal, pulang-pulang justru jadi tanda kutip musuh dakwah. Berarti kita melihat orangnya bukan hanya melihat dari sisi luarannya, tapi juga harus dari sisi manhajnya gitu ya. Benar. Ya karena manhaj itulah yang paling penting ya. Karena kalau misalnya masalah madhab itu masih lah kita bisa ada kelonggaran ya kan. Tapi kalau udah masalah akidah itu nggak bisa main-main. Harus kaku ya, harus tegas gitu ya. Harus ya, harus benar lah namanya manhaj kan. Tapi mungkin nasihat antum nih bagi para pemuda yang saat ini sedang menggebu-gebunya dalam menuntut ilmu, apa nasihat antum dalam memilih guru atau teman dalam hal menuntut ilmu? Yang perlu kita ketahui pertama bahwasannya agama ini bukan main-main ya. Bukan asal yang penting baik, ambil baiknya. Iya, contoh lah misalnya suatu saat kita punya anak. Kita punya anak, ada sekolah favorit sama sekolah biasa aja. Kira-kira kita bakal masukin anak tuh ke sekolah yang mana itu? Favorit. Favorit kan? Iya. Padahal sekolah yang biasa bagus nggak? Bagus juga. Nggak semuanya salah kan? Nggak semuanya salah. Nah, begitu pula dengan kita belajar agama. Kita harus benar-benar nyari yang betul. Memang mungkin kadang ada Fulan kan ada baiknya. Iya ada baiknya. Tapi apakah kita harus menuntut ilmu di situ? Enggak, kita cari yang lebih baik. Tapi ketika ada hal kebaikan dari si Fulan tersebut, kita ambil. Artinya terima kebaikan dari mana saja. Tapi untuk menuntut ilmu harus lihat-lihat dulu. Harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih ya. Karena ini berkaitan dengan agama. Benar, agama. Kalau kita pilih asal-asalan, asal-asalan banyak juga ya. Iya, banyak dai juga yang menyesatkan ya, nggak sesuai dengan. Apalagi sekarang fenomena banyak kan, orang hijrah, penampilannya nyunas segala macam, tapi pemahamannya masya Allah musuh dakwah. Gitu. Benar, itu banyak banget. Banyak banget. Dan nasihat antum seperti itu ya, artinya harus pilih-pilih. Artinya kebaikan itu dari manapun datangnya harus terima, walaupun misalnya itu kebaikan datangnya dari orang kafir gitu kan. Iya. Tapi kalau masalah agama harus lihat dulu nih siapa nih harus di. Iya, karena kan Abu Hurairah sendiri pernah didatangkan oleh jin. Jin yang menjelma sebagai manusia, jin itu maling ya. Maling, kan tapi jin ngasih nasihat. Ternyata nasihat itu betul dari jin. Dari jin ya? Dari jin. Setan lah istilahnya. Setan lah. Yang dia nyolong ya kan. Tapi karena itu nasihat baik, diterima. Bukan berarti Abu Hurairah menuntut ilmu dengan jin itu, dengan setan itu, ya kan? Iya. Tapi kalau datang kebaikan kita terima dari siapapun itu. Baik. Jazakallah khairan nasihatnya. Mudah-mudahan pemuda yang semangat menuntut ilmu ini bisa memilah dan memilih guru yang dijadikan panutan supaya manhajnya benar. Karena itu juga berkaitan dengan akhiratnya nanti, kan itu saya. Baik, barakallahu fikum. Baik, teman-teman sekalian. Cukup sudah perbincangan kita bersama Ustadz Lutfi Marikar, mahasiswa Universitas Islam Madinah yang beliau saat ini lagi liburan di Bali. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.